Pemirsa, sebelum melihat part 2, lihat dulu part 1-nya. Tekan video part 1 di pojok kanan atas. Setelah cuaca mulai terang, suasana tetap hening, sunyi, senyap. Satupun dari bawahan raja tidak ada bersuara, apalagi bergerak sampai menimbulkan suara. Kini tubuh raja yang tadinya samar-samar kini mulai terang atau nampak jelas. Raja pun menghela napas panjang sebagai tanda puas atas pekerjaan yang telah dilakukan dan berhasil tanpa halangan suatu apapun. Kemudian raja duduk bersila sambil menaikkan dan menurunkan tangan, sambil menarik napas panjang, ditahan lalu dibuat berulang-ulang kali, mengambil hawa murni untuk mengganti tenaga yang hampir habis karena digunakan untuk memakai ilmu panglimunan tadi. Setelah raja melakukan pengambilan hawa murni tadi, rupanya tenaga sang raja sudah kembali pulih dan kondisinya juga sudah segar bugar. Selanjutnya raja berdiri dan berjalan menuju ruang kerajaan dan diikuti oleh seluruh bawahannya. Sang raja pun langsung duduk di kursi singgasananya dan diikuti pula oleh Mahapatihnya dan seluruh bawahannya. Kemudian sang raja bersuara atau bersabda, "Sampaikan kepada seluruh rakyatku, wahai Mahapatih dan beserta bawahanmu, bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak ada rakyatku yang bisa keluar dari wilayah kekuasaanku atau pagar gaibku, dan juga tidak ada yang bisa masuk ke negeriku tanpa seizinku." Dan sabda atau sumpah sang raja tersebut masih berlaku hingga saat ini. Jadi kota Saranjana itu memang benar-benar ada, tapi tidak semua orang bisa melihat keindahan kota tersebut, dan tidak semua orang bisa masuk ke kota Saranjana. Karena sumpah sang raja tadi, terkecuali mendapat izin dari penduduk kota Saranjana atau masih ada keturunan dengan masyarakat kota Saranjana. Apa yang dimaksud keturunan masyarakat Saranjana, pemirsa? Misalnya Pak Suryansah, penduduk asli Saranjana, mempunyai anak 5, yang 3 ada di kota Saranjana pada waktu sang raja menutupi kota Saranjana dengan ilmu panglimunan, sedangkan yang 2 ada di luar wilayah kota Saranjana. Nah, 2 orang tadilah yang dikatakan orang keturunan masyarakat kota Saranjana yang sah. Biasanya orang-orang tersebut akan dengan mudah keluar masuk kota Saranjana karena orang tua mereka terkurung pagar gaib di kota Saranjana.
Setelah sang raja banyak memberikan penjelasan, maka sang raja mempersilahkan Patih beserta jajarannya untuk beristirahat karena hari sudah larut malam, dan sang raja mengajak memeriksa wilayah kerajaannya besok pagi, tepatnya pada hari Kamis. Malam semakin larut, bunyi suara binatang bersahut-sahutan, suara serigala hutan melolong panjang. Kini tinggal raja sendirian yang belum tidur, dan akhirnya raja pun beristirahatan dan tertidur pulas. Pagi itu cuaca cerah sekali. Semua bawahan raja yang sudah siap menunggu perintah raja, dan akhirnya raja pun muncul di depan rakyatnya. Dengan pakaian kebesarannya, sang raja pun tanpa basa-basi, informasi sudah diberikan sebelumnya. Sang raja memberikan perintah kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang untuk segera membuka pintu gerbang tersebut. Setelah pintu gerbang terbuka, maka sang raja pun berjalan menuju pintu gerbang untuk mengecek pagar gaib yang sudah dipasang dari arah luar kerajaan, dan diikuti oleh panglima dan beberapa prajuritnya. Dari pagi hingga sore, sang raja mengecek dan memeriksa wilayah kekuasaannya. Akhirnya setelah selesai sore hari dan sampai malam, kira-kira tengah malam, pintu gerbang baru ditutup atas perintah raja. Karena untuk memberikan waktu, kalau masih ada rakyatnya yang masih di luar wilayahnya yang mau masuk atau pulang. Nah, sejak hari itu dan hingga sekarang, pintu kota Saranjana terbuka pada hari Kamis hingga malam Jumat, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke kota Saranjana. Setelah kepulangan raja di istana dan selepas tengah malam, tepatnya malam Jumat, pintu gerbang pun ditutup. Nah, pemirsa atau penonton yang baik, semenjak peristiwa perlindungan kota Saranjana yang dilakukan oleh sang raja dengan menggunakan ilmu panglimunan, kota Saranjana tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bak hilang di telan bumi. Akan tetapi kota Saranjana masih tetap ada di situ, dan benar-benar ada, tepatnya di sekitar desa Oka-Oka di Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang suku aslinya Banjar atau orang Banjar, dan masuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Pagi berganti sore, malam pun berganti siang. Masyarakat sekitar kota Saranjana berkelompok-kelompok, laki-laki dengan laki-laki, perempuan juga dengan perempuan. Mereka berembuk atau bermusyawarah untuk menentukan nasib mereka masing-masing. Mereka ketakutan semuanya, ke sana sini, dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Yang dibicarakan sama, yaitu hilangnya kota Saranjana. Suasana pun semakin mencekam. Ada warga yang datang dari jauh
mencari orang tuanya yang hilang di kota Saranjana dengan marah-marah. Di situ tiba-tiba langsung mati alias dead. Ada lagi yang datang mencari keluarganya yang hilang, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Orang tersebut langsung hilang, tidak kembali. Kemudian ada yang gila dan sebagainya. Dan daerah itu semakin angker dan semakin mencekam, seperti cerita di tanah Jawa, jalmo moro, jalmo mati, yang artinya siapa yang datang kemari pasti mati. Dan Saranjana menjadi daerah yang paling angker dan mematikan di zaman itu. Dan masyarakat sekitar pun tidak ada yang berani menginjakkan kakinya di sekitaran kota Saranjana karena takut kepohonan, kata penduduk sekitar. Apa itu kepohonan? Penonton yang baik, sampai sekarang masyarakat sekitar sangat menjaga omongan atau ucapan yang kotor atau tidak baik dan pikiran aneh yang selama berada di sekitar kota Saranjana, karena mereka tahu takut kalau terkena sosial atau kepohonan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, masyarakat semakin tidak tenang dan hidup dirasuki rasa ketakutan, dan akhirnya mereka sepakat meninggalkan daerah sekitar kota Saranjana. Ada yang pindah ke Banjarmasin, ada yang ke Martapura, ada yang ke Kalimantan Timur, dan yang ke kota-kota baru lainnya. Nah, setelah daerah itu ditinggalkan oleh penduduk, daerah itu menjadi daerah yang tak bertuan. Dan 100 atau 200 tahun kemudian menjadi hutan. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, dari daerah itu ada yang menempati kembali, dan penduduknya sudah bercampur, mulai dari suku Banjar dan Bugis, juga ada orang Jawa. Nah, merekalah yang sekarang menjadi penduduk sekitar kota Saranjana. Penduduk aslinya adalah suku Banjar dan mereka tinggal di desa Oka-Oka. Nah, inilah ceritanya penduduk di luar kota Saranjana. Sekarang kita lanjutkan penelusuran kota gaib Saranjana. Setelah sang raja selesai melakukan perlindungan wilayahnya dengan ilmu panglimunan, di wilayah kerajaan pun menjadi heboh. Bagaimana tidak heboh, pemirsa? Karena apapun yang ada di dalam pagar gaib itu, mereka tidak bisa keluar bebas. Sedangkan di wilayahnya Saranjana itu ada 2 pemerintahan. Kerajaan manusia yang dipimpin oleh manusia setengah dewa, dan kerajaan jin makhluk halus yang sangat banyak penduduknya. Raja jin sejenis jin Asyura itu memang sakti dan memiliki berbagai ilmu kesaktian. Akhirnya apa yang terjadi? Pertempuran pun tidak bisa dielakkan atau dihindari. Sang raja pun mengeluarkan berbagai macam kesaktiannya, dan raja jin pun juga sama. Kota Saranjana bergetar, berguncang seperti ada gempa karena akibat pertempuran kedua raja itu. Pertempuran itu sudah berjalan 7 hari 7 malam. Siapakah yang jadi pemenangnya, pemirsa? Kita tunggu di episode selanjutnya atau part
yang ketiga. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.